Ada yang di dalam teori kan ada yang mengatakan begini ya Pak Kosim. Aku tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu tidak sungguh-sungguh. Mungkin bagian dari itu juga. Iya, kan di belakangnya kan ada kata dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan ingin merdeka. Keinginan luhur itu berarti usaha manusia. Jadi Allah itu tidak akan memberikan kemerdekaan kalau manusianya tidak bergerak. Bergeraknya yaitu dengan keinginan luhur tadi. Insight baru ya. Baru ya. Oke. Baik. Pak Kosim tadi juga menarik nih. Tadi menyebut beberapa tokoh-tokoh yang fenomenal, legendaris dan historik banget ya. Ada R. Soekarno, dan ada Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Sudarjo, lalu ada Sultan Syahrir, Soekarno dan kawan-kawannya. Nah itu kan terklasifikasi menjadi dua bagian besar, golongan tua dan golongan muda. Ini mau detik-detik proklamasi itu bahasa Indonesia diuji dengan keretakan sempat retak antara golongan tua dan golongan muda. Pak Kosim melihat ini sebagai hal yang dampak negatif atau justru ini adalah dampak yang positif adanya keretakan itu sehingga muncul peristiwa Rengas Dengklok dan yang mengitarinya nanti. Sebenarnya ini bukan perbedaan, itu hanya beda metode. Memang orang tua dengan orang muda itu selalu beda terus. Beda. Atau dikonfirmasi oleh mereka Pak. Anak-anak muda itu kan karakteristiknya cepat, praktis. Bahkan kadang-kadang cenderung meninggalkan nilai-nilai. Kadang-kadang. Yang penting tujuan tercapai. Tapi kalau orang tua itu selalu berangkat dari penghargaan kepada orang lain. Maka dengan adanya golongan tua dengan golongan muda menjelang proklamasi itu bukan berarti perbedaan pendapat, yang tua tidak mau proklamasi, yang muda itu ingin proklamasi, tidak begitu. Sama-sama kepengen proklamasi. Cuman bedanya golongan tua itu yang didasarkan pada nilai-nilai, punya perasaan ewuh pekewuh dengan tokoh-tokoh Jepang yang selama ini berkolaborasi dengan para tokoh tua. Sedangkan golongan muda seperti Syahrir, seperti Khairul Saleh, Wikarna, Dr. Singgih dan lain-lain itu kan kelompok Menteng 31, kelompok yang suka berdiskusi, bahkan dia itu adalah kelompok bawah tanah yang selama ini menyuarakan kemerdekaan dengan bebas tapi secara sembunyi-sembunyi, sehingga bodoh amat golongan tua. Kamu mau ewo sama orang Jepang ya monggo, tapi saya nggak pernah berhubungan dengan Jepang. Jadi sebenarnya hanya itu saja, dan itu perbedaan itu saya kira hanya psikologis saja. Sama seperti adik-adik ini punya beda pendapat dengan orang tua. Bukan berarti orang tua ingin anaknya celaka, juga tidak mungkin anaknya juga kepingin celaka, hanya beda langkah, beda metode. Dan ini sebuah rahmat, biasa-biasa saja itu. Dan memang perbedaan itu yang mengiringi warna sejarah bangsa Indonesia ya Pak ya. Endingnya nanti ketika Indonesia merdeka, dua golongan ini juga bisa bersatu lagi. Ya, seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Kosim, setelah mengalami banyak sekali ujian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa terkait dengan sepak terjang bangsa Indonesia mau merdeka, itu kan endingnya tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10 pada waktu itu, kalau nggak salah bulan Ramadan ya Pak ya, harinya hari Jumat, sangat berkah sekali ya. Itu kemudian melalui Insinyur Soekarno kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Nah menurut Pak Kosim sendiri ini, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia itu bagaimana Pak Kosim, makna proklamasinya? Iya, ya namanya sebuah peristiwa itu maknanya sangat luas. Setiap orang bisa memaknai sebuah peristiwa apapun maknanya. Tapi yang pasti proklamasi itu adalah sebuah langkah istimewa dari bangsa Indonesia dari zaman penjajahan menuju ke zaman kemerdekaan. Meskipun kita tahu setelah proklamasi kemerdekaan itu juga Belanda datang lagi ke Indonesia yang namanya tentara Nika, lalu dia bonceng tentara sekutu, tidak mudah untuk benar-benar merdeka. Dan merdekanya Indonesia secara de jure, secara artinya pengakuan internasional itu baru tanggal 27 Desember 1949. Berarti ada jeda waktu sekitar 4 tahun. Itu Belanda baru mengakui, itu pun pengakuannya dalam bentuk res. Jadi dari situ dapat kita pahami pemberian atau pengakuan kemerdekaan itu setengah hati.
setengah hati. Jadi res atau NES itu kan bentuk negara serikat. Jadi kenapa kok orang Indonesia cita-citanya negara kesatuan, kenapa pengakuannya kok serikat? Serikat kan seperti negara Amerika Serikat yang dimana sebuah negara terdiri dari negara-negara bagian. Itu kan mengandung arti itu seperti jebakan atau mengandung arti seperti seperti bom waktu kelak di suatu saat biar mereka bertikai, biar bangsa Indonesia bertikai, kemudian negara-negara bagian yang terhimpun dalam BFO itu akan meminta Belanda lagi untuk berkuasa di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah terus kalau ingin dimaknai ya maknanya sangat banyak, bisa politis, bisa hukum, bisa sosiologis, bisa ekonomi, bisa budaya. Tergantung kita mau memaknai yang mana. Kalau misalnya dimaknai dari sisi budaya ya berarti dengan Indonesia merdeka itu berarti Indonesia memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau masalah ras ya beda, tapi nek derajat itu sama. Bila awake dhewe wong Jawa kulitnya rada sawo matang, mereka bule kemudian putih tinggi, ya nggak apa-apa. Sebenarnya adik-adik harus tahu, kita ini merupakan keturunan bangsa yang stunting sebenarnya. Betul. Yang membuat stunting adalah kolonial yang membuat stunting. Saya bisa mengatakan demikian karena ada catatan dari Portugis, kalau nggak salah Tom Pires pernah mengatakan tinggi badan orang Indonesia ketika Portugis datang ke Indonesia itu tingginya sama dengan orang Eropa. Jadi itu kurang lebih seperti Sultan Fatah, Sunan Kalijaga, iya. Itu era sebelum Portugis. Iya, tinggi-tinggi. Tapi setelah zaman penjajahan sekian lama, ada Portugis, Spanyol, kemudian ada Perancis juga, ada Inggris juga, kemudian kolonial Belanda yang paling lama itu membuat bangsa Indonesia itu kurus, sakit hati, kurus, kecewa, stres. Artinya kita ini merupakan keturunan bangsa yang tertindas sekian lama. Mungkin kalau Anda tidak mengalami penjajahan, yang mengalami penjajahan mbah buyut Anda. Tapi perlu diketahui di biologi itu stunting itu menurun. Bisa diobati, tapi harus menunggu berapa generasi. Jadi Anda kalau merasa, makanya setelah belajar ilmu sejarah, kudu ngerti carane membuang stunting, harus tahu. Mulai saiki aja gampang stres, atau gampang kelorati, makan yang bergizi, zat aditif itu jangan sampai kebanyakan kita makan, karena nanti akan mengganggu metabolisme sel dalam tubuh kita. Kalau kita stunting, maka anak kita juga akan stunting. Itu tolong dipikirkan itu. Jadi kita punya makna tanggung jawab meneruskan generasi dengan cara memaknai kemerdekaan seluas itu. Demi bebas stunting. Bebas stunting. Apa sih gunanya merdeka kalau kita stunting? Anak kita stunting. Jadi kita ini harus tinggi setara dengan orang-orang Eropa. Permainan sepak bola itu sebenarnya kita dibodohi sama Eropa. Sampai kapanpun Indonesia akan kangenan sepak bola selama orang pribumi asli. Ya kan sepak bola kan masalah tinggi badan kan penting. Belum lagi pola makan. Pola makan kita juga merupakan hasil dari penjajahan. Pola makan yang diutamakan nasi, lalu sedikit lauk pauk, sedikit protein. Beda dengan orang-orang luar yang mengutamakan protein daripada karbohidrat. Mungkin karena di sini tahu karena diro bisa Pak, jadi harus banyak. Iya. Jadi sejarah itu mengupas sejauh itu. Oke. Kalau dari segi pendidikan Pak, faktanya luas juga ya Pak. Mereka juga merasakan juga ya. Iya. Pendidikan memang, iya pendidikan. Tapi yang paling saya soroti itu gini loh. Namanya orang merdeka itu kan bahasa Inggrisnya kan independency. Ya, independency. Jadi kata-kata yang searti dengan merdeka itu banyak. Freedom, kemudian independent, terus ada lagi yang lain ya liberalisme atau liberty dan lain-lain. Tapi yang dimaksud dengan kemerdekaan itu adalah independen. Independen itu artinya tidak atau kita bebas dari tekanan pihak lain. Nah, pada kenyataannya dalam kehidupan kita, kalau kita bebas politik ya mungkin bisa kurang. Yang saya soroti itu adalah independensi dalam bidang budaya. Anak-anak sekarang saya lihat dijajah budaya tapi raproso.
Kok bisa Pak? Bisa. Jadi kan gini, pengaruh luar itu kan memang ada yang positif, ada yang negatif. Tapi ternyata yang diserap oleh generasi milenial itu tidak hanya yang positif saja, tapi juga lebih banyak yang negatif. Jadi misalnya itu paket. Jadi misalnya begini ya, misalnya saya kadang-kadang roti keri. Ya roti keri ini tidak hanya dilakukan oleh anak-anak muda, tapi emak-emak juga sama. Misalnya setor muka di media, sering setor muka. Dan itu kalau kita lihat ujung-ujungnya mau kepengen pamer kecantikan. Nah, anak muda memiliki ideologi pamer kecantikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Kecantikan itu adalah sebuah pemberian dari Yang Kuasa, tidak perlu kita jual kepada siapapun. Yang kalau Anda memang orang Jawa asli, orang Indonesia asli, harus yakin kecantikanku seandainya mau saya persembahkan kepada manusia hanya kepada suamiku saja, bukan kepada orang lain yang tidak berhak atas diri. Lho nek ana cah nom-noman sing duwe pikiran kayak ngono, tak cungi jempol. Low profile. Low profile. Terus suka curhat di media, suka nyindir, gawe status nyindir. Coba, apakah itu karakter bangsa seperti itu? Padahal bangsa Indonesia itu landasan budayanya itu ada dua, kekeluargaan dan gotong royong. Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah orang lain itu dianggap bagian dari diri kita. Jenengan ndak tego to, larane atine kanca. Mong goro-goro mbok gawe status ning gone media. Lalu gotong royong itu nek ana susahe disangga bareng-bareng. Nah, seperti itu loh makna proklamasi kita ini bebas dari ketertindasan dalam bidang nilai-nilai budaya, di antaranya seperti itu. Sekali Pak. Kemudian Pak Kosim, ada tantangannya juga ini Pak Kosim. Ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa era proklamasi kemerdekaan secara garis waktu itu kan dikumandangkan ketika generasi baby boomer hidup, gitu Pak Kosim. Nah, saat ini kan Indonesia sudah merdeka 79 tahun, di mana generasi baby boomer itu generasi yang benar-benar hidup dalam keprihatinan, mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka all out totalitas Pak untuk proklamasi. Nah, setelah 79 tahun, gantilah generasi kita, Z dan milenial. Nah, tentu sudah ada perbedaan pandangan memaknainya Pak Kosim. Nah, khususnya untuk generasi milenial, menurut Pak Kosim, bagaimana cara mereka bisa memaknai kemerdekaan itu secara efektif, tepat, efisien, dan positif? Iya. Harus belajar sejarah. Karena para pakar sejarah mengatakan barang siapa yang tidak memahami masa lalu, pada hakikatnya dia tidak mengerti apa-apa tentang masa kini dan masa yang akan datang. Jadi anak-anak muda sekarang kan dia merasa asik sendiri, dia merasa asik dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah ingat bahwa keadaan sekarang ini merupakan akibat dari masa lampau. Kan ini pelajaran sejarah mengamanatkan tiga dimensi waktu: masa kini, masa lalu, masa yang akan datang. Masa kini adalah akibat dari masa lalu, masa yang akan datang merupakan akibat dari masa kini. Jadi anak-anak sekarang harus mempelajari sejarah supaya mengerti bahwa apa yang kita nikmati pada masa sekarang ini itu merupakan hasil perjuangan dari orang-orang tua kita, mbah-mbah kita pada masa lampau. Maka dengan kita menjiwai, jiwanya tidak berubah. Jiwanya tidak berubah, yang berubah itu actionnya saja. Kalau orang tua kita dulu, coba kalau dipikir ya, para pahlawan itu untuk apa toh? Sudah korban harta, korban tenaga, bahkan korban nyawa. Belum sampai dia menikmati kemerdekaan, dia sudah meninggal. Sedangkan kita yang tidak berjuang mengusir penjajah, kita menikmati ngerasake klambi apik, ngerasake makan enak, ngerasake disayang, dicium sama orang tua, ngerasake naik motor dan lain-lain. Maka alangkah naifnya kalau kita tidak bisa menghadapi perasaan para pendiri bangsa. Kita harus apa yang dijiwakan oleh para pendiri bangsa tetap kita jaga, cuman actionnya beda. Kalau mereka itu berjuang untuk dengan cara senjata mengusir penjajah, mungkin ya termasuk diplomasi juga. Kalau kita cara berjuangnya bagaimana?
cara berjuangnya adalah agar nilai-nilai kemerdekaan yang mereka perjuangkan tetap abadi. Tapi kemerdekaan ini tolong dimaknai secara benar, ojo dimaknai secara salah. Contoh tadi, jangan sampai kita ini tidak berdaulat dalam bidang ekonomi. Agar kita berdaulat dalam bidang ekonomi, sekolah sing pinter. Dan besok jadi wong pangkat atau orang yang punya peran dalam pembangunan. Kita harus berdaulat dalam bidang politik. Jadilah orang pinter yang kelak nanti Anda bisa membela bangsa kita di atas kepentingan bangsa-bangsa asing. Jadilah diplomat, jadilah ahli ilmu pengetahuan, sehingga bisa dipersembahkan untuk negeri kita yang sekarang ini ya untuk memprihatinkan. Ya. Jadi seperti itu, jiwanya tetap sama, tapi beda adalah actionnya, termasuk berdaulat dalam bidang budaya. Saya melihat bangsa Indonesia ini sekarang tidak berdaulat dalam bidang bahasa. Apa saja yang disajikan oleh luar negeri, kita telan mentah-mentah. Contoh, itu orang Amerika, orang Jerman itu nggak Facebook. Gak apa-apa, Facebook kita manfaatkan, tapi tolong dimanfaatkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Ojo pamer, ojo gersulo, ojo bucin, ya. Semuanya penuh dengan koridor bangsa Indonesia. Jadi kita malah lebih baik Facebook itu bagi orang luar, Facebook terserah mau dipakai apa, tapi bagi bangsa Indonesia Facebook kanggo silaturahmi. Berarti kembali ke nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Gitu loh. Misalnya Anda punya teman TK atau teman SD yang sekarang sudah nggak di Demak, maka dapat kita berhubungan silaturahmi melalui Instagram, melalui Facebook atau media-media yang lain. Kalau untuk transaksi dagang malah nggak apa-apa. Termasuk. Termasuk. Iya, karena prinsip ekonomi itu ongkos produksi sekecil-kecilnya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa berdagang melalui Facebook, saya kira itu sesuai. Sing ora entuk ki mau nglarani atine kanca. Nglarani atine kanca, gawe cemburune kanca. Ya, masalah hati meneh iki. Duwe pacar dipamerke ning Facebook, padahal wis pacar liya meneh, lagi ora diganti. Yang kayak gitu itulah yang merusak budaya bangsa itu. Oke, baik. Terus sekali Pak Qasim, jadi ini tema tentang kemerdekaan, perjuangan, dan masalah hati ya Pak. Generasi muda ya. Oke. Baik, para audien ngopi. Begitu tadi sekilas banyak info-info yang telah kita bahas ya tentang perjuangan, kemerdekaan, bagaimana memaknainya, dan sisi-sisi lain yang mungkin baru saja kalian ketahui hari ini.